Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Syukur alhamdulillah ananda sekalian, pada malam ini kamu dalam keadaan baik semua. Nah, lebih-lebih kamu anak baru, sedikit kurang sedikit kurang dari 400 ya, sudah hadir di umur ayam ini. Siapa yang tidak petah kurang? Ada? Hah? Ada? Ada? Alhamdulillah. Itu adalah karamahnya, kemuliaannya pandiatan ini dan ulama ini yang dapat menerima semua hamba Allah yang mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kamu jadi alim semua. Alhamdulillah. Maka pada malam ini ingin saya sampaikan anak sekalian, pertama puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang sempat kita belajar di sini keadaan baik-baik semua, gak ada yang tidak baik, semuanya baik. Dan insya Allah kita akan dapat melanjutkan kitab-kitab yang akan kita belajar. Lebih-lebih kamu dari anak baru, kitab baru semua, dengan suasana yang baru dapat kamu mengamalkan kitab. Dan juga kepada kita yang lama-lama setelah melaksanakan ujian, mudah-mudahan dia itu dapat mendapat nilai yang baik dan dapat kita lanjutkan untuk tingkat yang lebih atas. Alhamdulillah. Masyaallah, kami bersyukur dan bersabar berkaya. Terima kasih kepada majelis guru-guru kita semua. Perpanjangan tangan walid dalam mendidik kamu ananda sekalian. Walid tidak bisa mendidik seorang diri kalau tidak dibantu oleh guru-guru kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan sebagaimana guru kita dibantu oleh guru dulu, maka guru itu akan membantu kita semua. Maka kamu di sini sebagian dan diwajibkan mematuhi apa yang diberitahu selama perintah guru tidak menentang dengan syariat. Dan juga secara kebetulan anda sekalian, kita berbangga mensyukur karena Allah memberi nikmat kepada kita semua di dalam ini dalam baik, dan kita di dalam ini dalam keadaan tenang semua. Walaupun ada di sana sini kekurangan, tapi tetap kita sabar. Mudah-mudahan dapat mendapat kebahagiaan untuk masa akan datang. Dan saya harapkan kepada anak-anak sekalian sabar dan belajar sungguh-sungguh. Begitu juga kepada para guru, sabarlah, tahan perasaan kita dalam mendidik ini. Mudah-mudahan pendidikan kita ini akan mendapat nilai yang baik, baik ilmunya maupun akhir. Sehubungan dengan panggilan kami kemarin berkesempatan untuk menunaikan haji ke Baitullah, maka alhamdulillah sampai sekarang pengurusan sudah selesai. Tunggu berangkat, insya Allah wali akan berangkat menunaikan rukun haji kelima, rukun Islam kelima naik haji, insya Allah malam besok. Nah, maka yang pertama sekali kami mohonkan, kami dengan keluarga mohonkan kepada anda sekalian, pertama ananda baik-baik di sini semua, ananda yang kecil-kecil, yang baik yang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mari sama-sama kita meningkatkan kepatuhan kita kepada aturan, aturan. Mana aturan pendidikan sudah diatur oleh kita sendiri, masing-masing ada aturan belajar, ada peraturan mengajar, ada peraturan berhubungan dengan lingkungan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban, dan lain-lain, terutama berjamaah. Nah, berjamaah, karena apabila ananda sekalian mematuhi apa yang telah ditetapkan di sini, berarti ananda patuh kepada pimpinan. Sedangkan patuh kepada pimpinan selama
Selama pimpinan tidak diperintahkan kepada yang melanggar syariat, wajib kita patuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuh Allah, patuh Rasul, patuh para pemimpin kamu. Para pemimpin kamu kalau diumul iman, inilah kami guru-guru ini pimpinan kami kamu. Maka wajib mematuhi. Kalau kamu tidak mematuhi, berarti maksiat. Maksiat pelanggaran apa? Kayak pelanggaran menjadi penghalang masuknya ilmu. Maka saya harapkan Anda sekalian waktu anak walid menunaikan haji jangan ada suatu pelanggaran yang kamu kerjakan. Seakan juga ada walid di sini. Semua guru-guru dengar-guru adalah perpanjangan tangan walid. Nah, jangan sampai ada pelanggaran. Kalau pelanggaran ingat kamu berbuat maksiat. Maksiat penghalang bagi datang ilmu adalah nurullah. Nurullah la yudadil asli. Cahaya Allah tak akan diberikan bagi orang masih. Sebagaimana wali terangkan hafalkan apa itu maksiat pelanggaran dari perintah Allah, perintah Rasul dan perintah pemimpin kamu yang tidak pernah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah perintah Allah, perintah Rasul, perintah pemimpin wajib kamu patuh. Maka jangan ada kamu yang melanggar. Nanti semua akan dicatat, akan ditulis, akan dicatat, ada akan ditunjukkan semua. Nah, mudah-mudahan kamu ini dalam keadaan baik-baik semua, tidak ada melanggar. Tuh. Yang kedua pengajian, kamu yang belajar. Yang kamu mereka tunggu-tunggu yang mengajar. Jangan sampai tunggu ini tidak mengajar. Tunggu tidak mengajar berarti tunggu ini tidak mematuhi atau kurang. Kalau tidak yang pertama resiko berat itu sendiri, yang kedua kepada pendidikan. Kalau ada guru-guru yang berhalangan coba ganti, jangan sampai terlantar kelas yang dipakai. Akhirnya nanti kecolongan kita semua. Maka oleh karena demikian dalam kegiatan belajar mengajar, kamu yang belajar tetap belajar, yang petugas yang mengajar tetap mengajar. Dengan ada belajar mengajar yang tertib, kayak kita tetap berlaku sebagaimana yang diharapkan. Dan juga dalam hal-hal yang lain, misalnya kita kekurangan air, bukan kekurangan air sebenarnya, karena kita dalam 1 jam atau 15 menit mandi semua. Ada bapak kami usahakan pompa air yang besar, Pak Inti coba dia sendiri. Setelah kamu bisa mandi semuanya 15 menit, mandi 2000 kamu. Bapak, kita sabar, sedikit-sedikit kita akan perbaiki instalasi air, mudah-mudahan kita selalu mandi dengan air bersih. Dan yang kedua dan seterusnya sampah. Coba ya, anil-fatul minal iman. Kebersihan daripada iman. Coba sampah-sampah itu jangan tugas wali, jangan tugas kita semua. Budayakan kamu. Buang sampah di tempatnya. Tempatnya ada tapi kamu tidak buang di tempatnya, maka bersebelahan sampah. Kalau ada kamu apa yang dinilai? Waduh, anak ini kapan anak ini bersih? Bukan ananda yang kena, kami yang besar-besar kena. Tentu kawal sendiri, apakah kawal tidak mengajar kebersihan mana? Sedangkan kebersihan itu sangat penting dalam agama. Ya ayuhan mudasir, wahyu kedua turun tentang kebersihan. Makanya kalau daya tidak mungkin dari budaya kalau tidak bersih, kecuali kita sendiri yang kelalaian dalam menjaga kebersihan. Kembali kemarin wali sendiri yang bersih. Kalau ada wali, ada bersih, tidak wali berarti kamu tidak serius. Yang buang sampah tetap dalam tong sampah. Yang tong sampah ada wali bawa ke sana. Jadi jangan sampai sampah itu bertumpuk di sana-sana. Dan kita yang besar-besar ini yang telah menjadi guru, yang menjadi ketua seksi, kepala, jangan seperti orang menonton kebakaran. Rumah kebakaran, kita nonton, orang lain tidak bisa menyelam bayar karena gara-gara kita. Jangan jadi penonton. Segala sesuatu yang tidak diingini jadi ini, jangan jadi penonton. Kita yang sudah besar-besar, kita yang sudah jadi guru, kita yang ketua seksi, apa juga tugas bersama.
keamanan juga Tuhan bersama, kebersihan juga bersama, jamaah juga bersama, semuanya bersama. Walaupun ada sesi, tapi pada hakikatnya kebersamaan. Kamu juga anak-anak, yang kecil kembali, patuhi apa aturan, jangan mengundang insiden, jangan mengundang insiden kemarahan daripada guru-guru kita, kemarahan daripada abang-abang kita, kemarahan daripada hari. Kamu dilarang keluar komplek, jangan. Kamu dilarang pulang hari Jumat, jangan pulang. Yang kamu dilarang jangan pulang malam Jumat sebenarnya jangan. Kalau pulang dijemput oleh orang tua sudah mahal ya biarkan 1 jam 2 jam kalau kamu dekat rumah. Tapi kalau malam Jumat kamu pulang, hari Jumat mau pulang melanggar lagi, waduh, kami nanti ada keputusan sendiri. Ya Pak, kalau berkali-kali nantinya dilapor oleh yang tua. Petugas mesti melapor kenakalan-kenakalan dan kejanggalan-kejanggalan hidayah supaya dapat kita perbaiki. Jangan ada pembiaran sedikit pun di daerah ini. Segala peraturan-peraturan yang sudah kita perajukan, kita berlakukan, coba jaga. Siapa yang melanggar, coba nasihati, dekatin. 1 kali, 2 kali, 3 kali kembalikan kepada orang tua. Jangan jadi insiden berkelanjutan. Kamu bisa dengar. Makanya kemarin saya panggil wali murid dari kelas 5, kelas 6 sudah. Sudah kami terangkan gini-gini. Kalau nantinya juga melanggar juga, kami ada keputusan sendiri. Jangan sampai nantinya kita sebagaimana saya bilang, nahlan, kamu bagaikan daun. Apa itu daun? Lebah. Apa lebah itu unau? Unoi baju sari-sari pakai jipet namun dia kubat. Jangan seperti manusia, makanya enak-enak pakai jipet kendat. Kamu masuk sini semuanya baik semua, bahkan diusul lagi, didukung dawar lagi. Keluar enak, jangan. Salah? Bagaimana juga seperti orang masuk rumah sakit, masuknya pakai ambulan, keluarnya bisa setir sendiri. Itu yang sempurna. Kurang berjaya mungkin di bang ambulan, berdewa pula berfikir kerana, itu kan awalnya ni. Tapi yang kerja sakit pakai ambulan, bawa pulang ke ambulan itu, orang sakit mau matinya, kamu jangan. Maka saya sampai kepada anak sekalian yang kelas 1, kelas 2, yang kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, tahulah kamu ini murid. Ini kamu semua main belajar, cobalah seperti halnya seorang pelajar. Begitu juga kamu yang sudah kuliah, cobalah jangan anggap dirimu besar. Kalau anggap dirimu besar namanya takabur. Apa itu takabur? Menganggap diri lebih dari yang lain. Jangan. Semua harus kita bersifat tawadhu, menganggap ada yang lain lebih daripada kita. Menyebutnya tanggap dro derayu, dro tanggap dro detiga, dro tanggap dro depan. Yang kata jauh iblis, takabur abawat dan marah bukan benar. Maka takabur adalah dosa yang pertama kali di dunia ini. Nyanyi iblis takabur. Takabur terhadap perintah Allah. Karena menganggap dirinya baik, maka tidak mau mematuhi aturan. Hai pati kau nak dia, hai pati kau buka. Akhirnya jadi kafir. Makanya mari sama-sama kita bersifat tawadhu. Bersifat apa? Apa ada yang lain lebih dari kita. Maka kalau ada yang lain lebih kita, semua yang baik-baik kita terima. Akhir sekali saya pesankan kepada anda sekalian, ini adalah tempat belajar akhlak, tempat belajar ilmu dan sebagai kebun surga. Kebun surga di dunia arah tempat ilmu. Bagaimana kebun surga? Coba lihat dalam soal waktunya. Dalam surah apa dikirakan surga? Dalam surga itu salaman, satu selamat, salam. Satu yang lain membuat kesejahteraan, damai. Surga adalah tempat damai, bukan tempat berkelahi, bukan neraka. Kalau neraka tempat berkelahi, kalau surga tempat damai, tempat damai, tenang. Maka kita di situ begitu.
Kini daya Allah jadi satu anjang sambung satu rahim secara besar-besaran. Persaudaraan antara kita, bahkan saya semboyan kami bersaudara, bagaikan sibuk mama. Kami bersaudara itu hafal, bagaikan sibuk bapak karena perintah agama iman sempurna jangan ada tiga jangan karena anak umai semua. Maka oleh karena demikian mari sama-sama kita baik-baik hidayah. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Mari kita patuh-patuh kurang baik yang kecil maupun yang besar. Ya, kuncinya adalah tawadhu. Apa tawadhu? Menganggap yang lain lebih daripada kita. Jangan takabur menganggap diri lebih. Nah, lebih tiga, lebih hebat, lebih kaya, lebih gorban. Semua dengar abang kau. Maka jangan ada yang lebih daripada kita. Jangan menganggap kita lebih dari yang lain. Menganggap diri lebih yang lain semuanya ada kabur. Dosa besar. Akibat daripada tidak mematuhi yang lain maka timbul pelanggaran. Sudah. Lalu juga di sana di lingkungan daerah ini ada kantin, ada koperasi. Coba bilang kami ini perlu koperasi, kami ini kantin. Jangan bilang keluar. Mengapa? Keluar itu kadang-kadang makanannya tidak terjaga. Orang itu mementingkan laba dan keuntungan, bahaya tidak. Kalau sakit kamu makan di luar, siapa yang jawab? Guru-guru sini yang kamu ke rumah sakit, bukan orang itu. Kadang-kadang makanan tidak begitu beres. Makanya saya pesan dan sekarang lebih kamu daripada ada baru, cobalah. Ini kantin kita ada, koperasi ada, semuanya ada. Batasi kita keluar. Tidak ada di koperasi bilang, ayo tunggu beli ini kami perlu. Apa? Nah, kami perlu ini minuman apa? Nah, jangan sampai kamu keluar karena paling bahaya kamu keluar selain daripada nanti kena gambar oda kenapa kereta yang paling bahaya kamu makan makanan yang tidak beres, makanan yang kotor, makanan kadang beracun, makanan yang ada zat-zat pewarna. Akibat sakit siapa yang sakit? Bukan orang tua, kamu yang salah. Nah, begitu juga yang lain-lain saya pesankan di sini. Kamu saya titipkan pada Allah. Wallahu khairun hafizah. Allah yang paling cakap untuk memelihara. Nah, maka oleh karena demikian kami minta mohon memaafkan segala kesalahan walid. Ya, sudah memaafkan. Mudah-mudahan kamu muslimah mendoakan mudah-mudahan wali ini maka saya doakan dapat melaksanakan rukun Islam kali. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrur. Amin. Wa sa'yana sa'yan maskur. Wa dambana damban mahfuz. Wa niyaran niyaran takuliya alma akhrijna minal dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan inilah yang sampaikan. Kamu seperti biasa besok pagi kelas 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 1 sampai sini. Nanti siapa yang bisa bilang cuci tangan mungkin ada hadiah lagi. Kan? Jangan kita terbanyak, pokoknya kita berlomba-lomba. Mudah-mudahan kita di sini kalian baik-baik semua. Ada ma'qulakumullah ya Allah. Wanita coba istirahat karena banyak capek hari ini karena banyak kerja. Urusan hari ini maka kamu tamat pada kerajaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi bermanfaat. Aturan-aturan yang berlaku di kampung Fatimah, Fatihah, Hidayah, Fatihah, Fatimah, Puyang, Dukuza, Fatihah, Puyang, Duyu, Fatihah, Fatihah, Hidayah, kita bantah aturan yang berlaku. Nanti undangan ayah tulen gue ulun dan balik berkabung mulia menyana sadar
ngantang angkel sambi dewata anggelnya kongan Jangan kamu bertele saya berserah, jangan mulang ini ya, sudah mulang baru kita istirahat, akan diatur mengaji dalam kamar, nah abang tuku yang dijaga kamu, yang tidak mau maduin nanti akan dibuli, ditata, dinasihat, bahkan akan dilakukan kepada orang tua kamu. Jangan menyesal nanti kalau guru tidak bisa mengatasi kamu, wajib tidak bisa lagi. Pesan ambil ya, jangan cari hal-hal yang tidak diingin. Kalau kamu tidak mematuhi apa yang diatur dalam kamar oleh guru selesai, nanti kami akan mendapat laporan tegur. Jangan anda baliklah. Kali kedua lapor sama orang tua. Kali ketiga angkat dia dengan nanti akan kamu menyesal. Alas Allah bisa apa yang diatur patuh tidak. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.